Ya, baik. Saya pada saat ini berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dan kebetulan saya diterima langsung oleh Kepala Dinas DKP, yaitu Bapak Heruman. Terkait dengan banyak hal yang ingin saya sampaikan atau tanyakan kepada Dinas Ketahanan Pangan, program-program ke depan di tahun 2023. Nah, ini sangat penting buat masyarakat Kabupaten Garut dimanapun berada untuk mengetahui seperti apa sih program DKP di Kabupaten Garut. Oke, kita akan tanya Pak Kadis, terkait program DKP yang saat ini di tahun 2023 itu, apa sih langkah strategis yang paling utama? Karena menurut Bupati Garut ada kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Untuk mengarah atau mengacu kepada instruksi Pak Bupati, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh DKP? Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih Kang Denny ya dari 60 detik. Perkenalkan, nama saya Heruman. Jadi pertanyaan tadi, langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan terkait dengan program dan kegiatan di tahun 2023. Jadi kami punya 5 inovasi di tahun 2023. Pertama adalah Galura. Apa itu Galura? Galura itu Gerakan Lumbung Pangan Rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua ada GPM Pangling, Gerakan Pasar Murah Keliling. Jadi kami akan melakukan seperti itu. Terus yang ketiga ada kegiatan inovasi yang ketiga adalah Teras Pangan, Tertata Asri Pangan di Pekarangan. Kalau dulu istilahnya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Sekarang udah ganti nama jadi Teras Pangan. Terus ada satu lagi, dua lagi, yang ketiga namanya si uji paman, sistem pengujian pangan aman, yaitu yang kami lakukan ke pasar-pasar. Jadi kami melakukan ke pasar-pasar terkait dengan keamanan pangan. Ternyata di pasar itu banyak pangan-pangan yang tidak aman. Salah satunya adalah dari buah-buahan, misalnya di anggur. Tapi yang kami periksa itu di anggur, buah-buahan ya, terus sayuran. Terus yang ketiga beras. Di sayuran ternyata di cabai-cabainya itu masih banyak mengandung pestisida, racun itu ya. Yang kedua di anggur itu masih banyak mengandung formalin. Nah, yang ketiga, komoditi yang ketiga di pasar juga kami cek di beras. Beras itu kelihatan putih bersih, ternyata itu pakai klorin pemutih. Nah, itu apabila dikonsumsi oleh masyarakat itu bisa mengakibatkan gatum atau gagal tumbuh, istilah sekarang mungkin stunting lah kalau dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, terus yang satu lagi, program yang satu lagi ada Ruko Opal, Rumah Kreasi Olahan Pangan. Nah, kami yang dikedepankan adalah komoditi-komoditi olahan pangan non beras. Salah satunya mungkin singkong. Kalau kita lihat di jalur jalan jalan yang arah ke Bandung itu ada jualan singkong keju. Kalau kita nanya ke petani berapa harga singkong, itu kan hanya 2.000 atau 3.000. Tapi kalau udah diolah itu harganya juga cukup 100 kali lipat mungkin naiknya, berapa ribu lah gitu ya harganya per box. Per box ya. Iya. Komoditi lain juga seperti keripik, sale itu merupakan olahan-olahan pangan. Selain itu juga di DKP itu ada program kegiatan yang sifatnya mungkin membantu pada masyarakat miskin. Namanya adalah CPPD, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Jadi kami memberikan bantuan sesuai dengan yang diusulkan oleh kepala desa, diketahui oleh camat, mengajukan pada daerah-daerah yang rawan pangan atau rentan pangan. Nah, kami berikan sesuai dengan usulan. Namun kami juga tidak serta-merta memberikan bantuan tersebut, tapi kami juga verifikasi ke lapangan. Takutnya kita salah sasaran ya, salah sasaran. Jadi yang rumahnya gedong mah pakai tembok, di rumahnya ada motor, mobil, ya kita tidak kasih. Tidak dapat itu ya? Tidak dapat itu. Jadi betul-betul sasaran kami adalah rakyat miskin. Nah, selain itu juga
selain rakyat miskin juga kami memberikan bantuan. Itu kan ada di aturan ya di Perbumnya ada. Itu untuk bencana. Oh, untuk bencana ya? Untuk bencana, Kang Denny ya. Tapi itu pun kami berikan bantuan terlebih dahulu konfirmasi atau koordinasi atau komunikasi dengan Dinsos. Jadi jangan tumpang tindih. Misalnya di Dinsos dikasih, BPBD dikasih, Dinas Ketahanan Pangan dikasih. Jadi kebetulan mungkin masyarakat di Garut itu sangat luas, sangat banyak yang perlu dibantu. Jadi kami itu verifikasi dulu, koordinasi dulu dengan Dinsos. Apabila oleh Dinsos tidak dikasih, nah kami kasih. Ya untuk bencana seperti kebakaran, banjir, itu tanah longsor. Nah seperti itu tahapan-tahapannya. Nah selanjutnya juga ada kegiatan nyambung dari inovasi yang tadi. Kami juga di tahun 2022 memberikan lumbung pangan yang syukur alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan sangat dirasakan sekali manfaatnya. Apalagi sekarang ada isu ya bahwa akan terjadi kerawanan pangan bukan hanya di Garut, hampir di seluruh Indonesia, nasional. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, kami menyediakan lumbung pangan. Jadi itu sebagai buffer stok ya, buffer stok pangan yang ada di lapangan di masyarakat. Sistemnya itu bisa kerjasama dengan BUMDes sehingga masyarakat yang miskin, masyarakat yang rentan pangan itu bisa dibantu oleh lumbung-lumbung pangan tersebut. Dan di tahun 2023 kami sedang mendata, kebetulan ada 61 lumbung pangan dan akan kami berikan sekarang per lumbung pangan itu 2 ton. Oh, per lumbung pangan diberikan 2 ton. 2 ton, gabah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi cadangan pangan di 2022 kebetulan 427,5 ton. Nah sekarang di tahun 2023 cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD itu kurang Pak Denny ya. Jadi berkurang. Jadi sekarang 274,5 kalau tidak salah. Maaf 274,775 kilogram. Di tahun sekarang? Iya. Di tahun 2023 ya? 2023. Jadi ada pengurangan. Cuman ada tambahan. Jadi kami memberikan bantuan gabah ke masing-masing lumbung pangan yang sudah diverifikasi. Itu ada masing-masing 2 ton per lumbung pangan. Per lumbung pangan. Iya. Ini Pak Kadis yang menarik saya. Sini ada beras ini ya. Iya. Dengan kapasitas 4,5 kilogram. Ya. Ini untuk apa nih Pak Kadis? Nah beras itu beras ini Pak Denny ini diberikan diperuntukkan untuk masyarakat yang rawan pangan sesuai saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya desa mengajukan masyarakat yang miskin atau rawan pangan atau rentan pangan, nah kami berikan 1 kakak itu 4,5 kilo. Oh jadi 1 kakak diberikan 4,5 kilo. 4,5 kilo. Tapi diverifikasi sama ketahanan pangan ya? Disurvei dulu ya? Jadi tidak serta-merta desa mengusulkan pada kami langsung dikasih. Kami verifikasi dulu ke lapangan. Layak apa tidak gitu ya? Layak atau tidak, makanya disampel. Misalnya yang mengajukan 100 kakak nih, kita coba sampel nih 20 rumah, betul nggak? Disesuaikan dengan kakak. Nah, seperti kakaknya ini muncul. Ini saya ambil contoh aja, Asep Wahyudinata misalnya. Nomor kakaknya ini, nicknya kakaknya ini. Nah, ini pekerjaannya apa? Buruh harian lepas. Kita cek, kita cek ke sana. Nah, kita sampel lah, kita sampel ya. Kalau door to door, ya emang harusnya seperti idealnya seperti itu. Nih Pak Kadis, ini kan salah satu contoh contoh proposal pengajuan untuk pembagian beras yang 40 ini ya. Ini gimana sih mekanismenya kalau seandainya desa pengen mengajukan untuk warganya yang miskin mendapatkan beras ini gitu? Jadi sebetulnya gini, desa itu membuat proposal. Dalam proposal itu diajukan berapa kebutuhan beras untuk rakyat miskin, masyarakat miskin di desa tersebut. Di desa tersebut ya? Iya. Namun itu harus diketahui oleh mengatur camat. Dan di usulan tersebut ini harus dilampiri oleh foto rumah ini ya. Foto rumah. Nah, rumah ya. Apakah rumah ini layak apa tidak gitu ya? Layak atau tidak.
selain itu juga ini yang saya katakan tadi ke Pak Denny, ini belum valid proposal ini. Oh, belum ada cek ke sana ya? Belum. Pertama itu kita belum mencek ke lapangan. Keduanya tidak dilampiri oleh kakak. Harus mutlak dilampiri oleh kakak. Ya, usulan itu harus dilampiri. Jadi ini perlu direvisi lagi. Direvisi lagi ya. Ini makanya disposisi saya fasilitasi tapi lengkapi dulu oleh kakak. Ya. Nah, selain itu juga ada kegiatan lain yang sifatnya namanya bank pangan, Pak Denny. Bank pangan. Bank pangan. Apa itu bank pangan? Bank pangan itu pengembangan pangan. Oh, pengembangan pangan ya. Bank pangan itu pengembangan pangan. Sasarannya adalah kelompok afinitas. Apa itu kelompok afinitas? Kelompok miskin, Pak. Oh, afinitas itu kelompok miskin. Jadi anggota-anggotanya adalah buruh tani, buruh hari lepas, tukang cangkul, tukang buruh tukang temok. Nah kebetulan syukur alhamdulillah sekarang itu yang menurut informasi, jadi tidak hanya ke kami menginformasikan bahkan di dewan sendiri dibahas, ini yang dirasakan manfaatnya sekali oleh kelompok miskin. Apa yang diberikan bantuan? Kayak bebek, Pak. Bebek, nah, kebetulan kita ngasih bebeknya dikonsumsi oleh anggota kelompok tersebut, kelompok miskin tersebut. Sisanya itu bisa dijual dan dijadikan tabungan kelompok. Bahkan saya menyarankan sesuai dengan sekarang yang lagi gencar-gencarnya terkait dengan stunting. Ya. Nah, jadi harus ada empati. Kelompok yang diberikan bantuan bank pangan seperti hanya bebek, kalau sudah bertelur, tolong dikasih masyarakat yang terdampak stunting. Datanya bisa komunikasi dengan puskesmas atau desa. Oh, jadi berkesinambungan ya? Iya. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi tadi pemaparan Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu memiliki beberapa program yang luar biasa keren. Dan yang tadi disebutin bahwa ada bank pangan. Nah, ini di mana pengembangan pangan. Pengembangan pangan ini adalah menciptakan kelompok-kelompok yang miskin ya. Untuk diberikan bantuan agar bantuan itu berkembang. Nah, Pak Kadis, ini di sesi terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Garut tentang kebijakan-kebijakan yang saat ini ada di bawah komando Pak Kadis. Silakan. Baik, Pak Kadis. Terima kasih. Jadi kepada masyarakat mungkin di seluruh Kabupaten Garut, jadi ada beberapa program yang bisa mendongkrak kemiskinan di beberapa wilayah di Kabupaten Garut, wabil khusus yang merupakan desa atau kecamatan prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Itu yang dikategorikan rawan-rawan pangan. Kami memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan. Selain CPPD, kami juga memberikan bantuan sifatnya lumbung pangan. Yang ketiga juga ada bank pangan, ada juga yang tren sekarang adalah teras pangan, pemanfaatan lahan di pekarangan. Ayo kita tingkatkan terus masyarakat-masyarakat yang masih masuk prioritas 1 yang dikategorikan rawan pangan dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan, dengan cara memanfaatkan bantuan yang telah kami berikan dari bank pangan supaya taraf kehidupannya lebih meningkat lagi, sehingga masyarakat Garut tidak ada lagi ya istilahnya daerah-daerah rawan pangan atau rentan pangan dan terbebas dari stunting, sehingga Kabupaten Garut ke depan lebih maju, lebih sejahtera tingkat perekonomiannya lagi. Apalagi sekarang ada kemiskinan ekstrim. Nah, itu kami coba bantu juga dengan kegiatan-kegiatan dan program yang ada di dinas kami. Satu hal lagi Pak Denny ya, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat atau anggota masyarakat yang terdampak stunting. Nah, jadi kami terus melakukan bantuan-bantuan itu pada masyarakat sesuai dengan data yang ada di dinas kesehatan ataupun di dinas KB. Selain itu juga terakhir barangkali kami untuk membantu masyarakat-masyarakat miskin di wilayah-wilayah di seluruh Kabupaten Garut, kami akan melaksanakan gelar pangan. Gelar pangan murah. Gelar pangan murah. Kapan itu Pak Kadis? Nah, insya Allah selain gelar pangan ada kegiatan sebelum gelar pangan, kami juga terlebih dahulu akan melaksanakan LCM. Apa LCM? Lomba Cipta Menu tingkat Kabupaten Garut yang sudah punah barangkali di Jawa Barat. Nah,
kami akan gagas lagi itu. Setelah itu baru kami akan melaksanakan gelar pangan murah dari mulai wilayah utara, tengah, selatan. Nah, seperti itu, Pak Denny. Ya, teman-teman ataupun masyarakat Kabupaten Garut dimanapun berada, itulah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang luar biasa untuk menuntaskan yang namanya kemiskinan ekstrim. Artinya program disusun begitu baik dan kita tunggu manfaatnya seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Denny Gartiwa saat ini melaporkan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas kerjasamanya. Mantap.